Kita lanjutkan. Nah, IC jenis IC selanjutnya ada IC pembanding. IC pembanding itu hanya membandingkan antara tegangan A dan tegangan B, gitu. Ya. Dengan ketentuan logikanya seperti ini. Jika A lebih besar daripada B, maka outputnya PA. PA itu artinya tegangan A. Jika B lebih besar daripada A, maka outputnya PB, artinya tegangan B. Contoh. Misalkan A-nya 3 volt. B-nya 0 volt. Nggak ada tegangan di sini. 0 volt. Berapa outputnya di sini? Boleh siapa aja jawab. 3 volt. 3 volt. Betul. Ya. Oke. 1. Sudah ya. Saya clear lagi. Jika ini tegangannya 5 volt. Yang bawah 3 volt. 3 volt. Maka outputnya 5 volt. 5 volt. Gampang banget ini. Udah paham? Sekarang IC pembanding. Kalau udah lanjut. Sebentar Kang, ada pertanyaan, biasanya itu ada di mana Kang? Di skematik lah. Enggak, maksudnya di area bagian mana gitu? Thermal protection. Nih saya contohin. Ini ada nih. Ini juga IC ini, IC pembanding. Kebetulan nih. Nah ini. Ini ada IC pembanding. Terus di thermal protection juga ada ya. Jadi ini diukur nih. Jika ini HWPG itu adalah laporan kerja, signal laporan kerja. Ini juga sinyal laporan kerja juga, EC power oke, laporan kerja dari EC. Gitu. Kemana ini diarahkannya? Ke chip nih, TPT power oke. Jika ini ya, yang ini lebih besar daripada EC power oke, lebih besar daripada HWPG, maka TPT power oke itu tegangannya berapa? 3 volt gitu. Kalau ini 3 volt misalkan gitu kan. Ini misalkan kurang dari 3 volt, ini keluarnya 3 volt di sini. Begitu. Ini ada contoh lagi ya, bentar. Pertanyaannya bagus. Biar tambah yakin ya. Ada nggak itu di skemanya gitu kan? Ya, saya nyari thermal protection nih, mana ya? Biasanya dipakai di thermal protection. Buat kipas jadi nyala. Ini biasanya di atas nih. LCD panel backlight juga ini pakai IC logic ya, IC pembanding itu. LPDS digital on nih, artinya adalah untuk signal perintah menampilkan gambar. Ini juga menggunakan IC pembanding. Kode IC-nya U20. Beda dikit ya simbolnya kalau ini diovalkan gitu. Kalau saya di sini seperti ini. Jadi ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Gitu. Kalau kuanta pakainya agak oval gitu.
Gitu ya Kang Atep, Siap, Kang. Dimengerti. paham ya. Jadi tinggal diukur aja tuh. Lanjutkan. Ini yang penting nih, IC ROM atau BIOS ya. Sementara ini kita sering sekali mendengar RAM dan ROM. Nah, ini kita bahas lebih detail mengenai ROM atau BIOS. Layarnya terlihat? Terlihat, Kang. Hmm. Bentar. Halo Pak, Yuk. Pak, ini saya mau mau nanya Pak. Itu misalnya kita dapat laptop mati total. Oh, itu tuh ciri IC BIOS-nya rusak itu gimana ya Pak? Cirinya. Ciri-ciri IC BIOS rusak itu ketika di flash error atau chip tidak terbaca. Ya, chip BIOS-nya tidak terbaca ketika nge-flash. Itu Hmm. cirinya IC BIOS-nya rusak, ganti aja. Nah, Kalau 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 ciri-cirinya misalnya dalam gimana? kalau misalnya dalam laptop mati, itu tuh kalau si BIOS rusak itu kalau laptop bisa bisa jadi mati Pak. Bisa, sangat bisa ya. Banyak kok yang disebabkan karena firmware-nya rusak. Karena firmware yang ada di Hmm. IC BIOS ini rusak, laptopnya jadi mati gitu loh. Kenapa? Karena firmware yang ada pada IC BIOS ini itu fungsinya untuk mendrive atau apa sih namanya ya? Mendrive, mengendalikan ya atau memanage kerjanya IC microcontroller, yaitu IC SIO gitu. Ya. Oh, Sementara oke IC oke Pak. SIO itu sebagai terminalnya tegangan dan data. Jadi awalnya kerja laptop itu dari IC SIO gitu loh. Yang dipicu oleh tombol power begitu. Ya. Dari tombol power Oke oke. dipicu sehingga IC SIO langsung bangun, dia langsung bekerja gitu. Nah, yang membuat Oh, IC bentuk fisiknya siswa itu kayak mana, Pak? IC SIO bentuk fisiknya kayak yang tadi saya di YouTube saya sharekan tadi di grup. Tadi Oh, saya ada, Pak. ada Oh, oke, Pak. angkat pasang IC SIO ya. Sio Oke, sama oke, Pak. KPC sama nggak, Kang? Sama saja Oh, istilahnya ada IC apa? IC SIO, IC KBC, Ene. NE ya itu aja. Sama ya. Cuma ada yang Nah, nyebut IC SIO, ada yang nyebut IC IO, ada yang nyebut KBC, ada IT, ada NE, IT, NE, Novoton itu oh. merek gitu loh. Ya, itu nah, merek. kalau si IC Sio atau KBC atau apapun itu istilahnya, itu perlu di flash juga, Kang, si IC itunya. Betul, perlu di flash banget kalau rusak gitu loh. Nah, yang di flashnya Oh. apanya? Ya inilah BIOSnya, IC ROM BIOS gitu. Kalau yang exclude, tapi kalau yang include itu harus di flash SPOD-nya apa? SPOD. IC SIO-nya harus di flash dengan alat namanya SPOD. Sekarang SPOD Hmm. yang terbaru tuh setahu saya SPOD 4. Terakhir harganya berapa? 8.500.000 ya. Waduh, SPOD 4. mahal ya, Pak. Ya, minimal Anda beli RT809F lah ya. Udah punya. Ya, nanti prakteknya soalnya ke flash BIOS gitu. Dan teknik flash BIOS kemarin sudah saya share di YouTube ya. Begitu. Dan untuk video pembahasan itu tidak semua di open di publik ya di YouTube-nya, tapi ada di privasi. Jadi khusus yang punya link yang bisa buka. Atau yang sudah ya subrek di subrek ya. Aktifkan Subrek, subrek. ya. Karena kalau kalau semua Kang saya Atep, Ya, kalau semuanya saya itu berapa harganya? gimana? Itu yang untuk flash IC BIOS tadi berapa harganya? Yang murah tadi, Oh, yang minimal itu. yang RT809F itu yang saya pakai kemarin ya, yang saya share di YouTube itu harganya sekitar 800 ribuan lah. ya sama. Itu lengkap dengan konektor SOP 8 yang 150 mil dan 200 mil.
dan termasuk dengan konverter 1,8 volt. Karena dua 1,8 gitu. IC BIOS itu ada dua ya, yang tegangan kerjanya, ada yang menggunakan tegangan kerjanya 1,8 volt, ada juga yang menggunakan tegangan kerjanya 3 volt gitu ya. Jadi kalau nge-flash yang 1,8 volt berarti harus menggunakan konverter 1,8 volt. Kalau yang 3 volt nggak usah begitu. Minimal Anda punya RT809F. Banyak software itu di kalau kasus-kasus yang karena BIOSnya rusak, apa firmware-nya, tinggal di flash doang. Tapi ke konsumen itu saya tidak diangkat istilah flash BIOS gitu. Yang saya angkat ke konsumen itu istilahnya dibetulkan sistem distribusi listrik. Gitu. Ya. Karena firmware ini adalah fungsinya untuk mengatur sistem distribusi listrik begitu. Kalau Anda bilangnya di flash BIOS, Pak, flash BIOS kok mahal banget sih? Cuma di flash doang 470.000 gitu kan. Karena konsumen itu sangat gampang sekali menganggap remeh sebuah pekerjaan gitu. Ya. Nah, gitu. Tidak menghargai. Berapa flash BIOS, Pak? Saya flash BIOS itu udah masuk ke servis motherboard. Kalau saya nyervis motherboardnya yang Core i7 ya kenanya 850.000. Walaupun cuma di flash doang. Oke. Ya. Kenapa? Karena itu udah urusannya ke motherboard itu. Nge-flash itu Jaga Anda harga servisan. harus diangkat itu IC-nya, ya. Dan yang namanya angkat IC, ya, komponen elektronika itu yang berisik, tolong dimatikan dulu mic-nya. Oke, kita lanjut ya. Jadi istilah flash BIOS saya tidak diangkat ke konsumen. Kalau kasusnya ini karena firmware-nya rusak, penanganannya di flash BIOS, saya bilangnya dibetulkan sistem distribusi listrik. Kalau ada yang ditanya, ada yang diganti nggak? Tidak ada. Karena kalau diganti firmware-nya, dia nanya lagi mana firmware bawaannya katanya. Ya, nanti bingung lagi kita jawabnya. Ya, kalau ada yang nanya, ada yang diganti ya. Kalau nggak ada ya nggak ada aja. Kalau yang digantinya itu kan firmware itu kan software, ya berbentuk file biner. Kalau kita bilangnya diganti firmware-nya, nanti dia minta mana yang digantinya katanya. Ini pengalaman soalnya saya. Ya, kayak gitu. Oke, ini udah termasuk ranahnya teknisi motherboard. Teknisi yang belum sampai motherboard nggak bisa ini flash BIOS. Gitu, ya. Paham sampai sini? Ini ibaratnya apa ya? Kalau dapat kasus yang mati total no switch itu di flash BIOS bisa software nyala, ya itu udah rezeki anak soleh lah. Ya, begitu. Oke, bisa dilanjut? Kita lanjut ya. BIOS, istilah ada yang nyebut IC BIOS, ada yang nyebut BIOS, ada yang nyebut EEPROM. BIOS kepanjangannya Basic Input Output System. Fungsi menyimpan firmware ya atau data. Nah, file firmware inilah yang membuat laptop bisa mendeteksi perangkat-perangkat luar, termasuk perangkat apa saja yang terhubung ke motherboard itu. Ya. Ketika Anda menghidupkan laptop, maka bisa membaca motherboardnya merek apa, tahun berapa dibuatnya, begitu. Ya. Termasuk kalau baterai juga bisa mendeteksi baterai udah full 100%, baterai tinggal 80%. Ini karena ada BIOS gitu. Dan di baterai pun ada BIOS, maka saling berkomunikasi, begitu ya. Ibaratnya ruhnya lah. Ini ruh pertamanya nih, gitu ya. Firmware itu adalah software pertama yang ada pada laptop atau komputer, namanya firmware sebelum sistem operasi. Maka laptop nyalakan tanpa sistem operasi, betul nggak? Betul Kang, nyala dan tampil. Nyala, Tanpa sistem. tampil. Tapi belum bisa ngetik, belum bisa bikin apa surat, belum bisa muter musik kan gitu, ya. Baru sampai nyala begitu, ya. Oke, selanjutnya. Apa itu firmware? Ini saya jelaskan di sini. Ini dengan bahasa saya, bukan bahasa buku, ya. Saya nggak tahu bahasa bukunya apa, ini bahasa saya. Firmware adalah suatu program berekstensi file biner
yang berfungsi untuk mengendalikan apa ini? Fungsi kerja pada kaki IC. Mengendalikan fungsi kerja pada kaki IC mikrokontroler. Tolong dibetulkan ini tulisannya. Suara apa ini? Suara motor. Ini tolong dibetulkan, ini bukan mico ya, bukan miko. Mikro. Pakai R, mikrokontroler. Tolong dibetulkan di tulisan di sana, di modulnya. Letak IC BIOS itu ada yang include IC. Include dengan IC mikrokontroler. Apa saja IC mikrokontroler itu? Ada IC SIO, ada chip, ada prosesor. Ini yang dimaksud dengan IC mikrokontroler. IC BIOS yang include dengan IC SIO dapat di-flash dengan SPOD. Cirinya adalah ketika Anda nyari IC BIOS kaki 8 di sekitar IC SIO tidak ada, ya, di sekitarnya, di dekatnya atau di belakangnya IC SIO, di belakang artinya kalau motherboardnya dibalik gitu. Kalau motherboardnya dibalik, tidak ada IC BIOS berarti itu include. Kalau ini exclude nih. Terlihat nggak? Waduh. Ini IC BIOS-nya ini. Terlihat di sana? Nggak? Tuh. Tidak terlihat karena ada efek, Mas. Oh iya, lupa saya pakai efek. Aduh, lupa saya pakai efek. Nanti saya fotokan aja ya di ini ya, contoh IC BIOS ya. Di grup. Jadi tugasnya Anda nyari IC BIOS dan praktek nge-flash BIOS gitu. Kalau yang sudah ada alat. Ya. BIOS prosesor pasti include gitu. Kalau untuk praktek nge-flash BIOS saya minta kirim videonya. Video Anda lagi praktek nge-flash gitu ya. Kalau kemarin kan latihan analisis itu cukup mengirimkan hasil analisisnya doang. Tapi kalau untuk praktek flash BIOS Anda wajib mengirimkan hasil nge-flashnya, proses nge-flash. Oke, kita lanjut. BIOS prosesor pasti include. BIOS chip ada yang include, ada yang exclude. BIOS EC juga sama, ya, EC atau KBC atau SIO, ya. Ada yang include, ada yang exclude, begitu. Artinya include adalah nyatu di dalam IC chipnya tersebut atau IC mikrokontroler tersebut. Kalau exclude berarti di luar ada, gitu. Cara mengetahui kapasitas memori pada IC BIOS ya, dapat dilihat pada marking kodenya. Dan cari angka yang dapat dibagi 8. Ini contohnya. IC BIOS merek Winbond dengan marking kode 25K32BPSIG, maka angka yang dapat dibagi 8 yaitu 32 dibagi 8 sama dengan 4 MB. Ini berarti kapasitasnya 4 MB. Ini penting Anda harus paham. Kalau Anda nggak paham tentang ini, Anda nggak bisa menentukan filenya ini benar nggak gitu, ya. Jangan-jangan yang dibutuhkannya 4 MB, Anda dapatnya yang 8 MB gitu, filenya, ya. Begitu. Contoh. Ini kapasitas IC BIOS ya, ada tabelnya di bawah. Saya pengen Anda tentukan jika Anda menemukan IC BIOS dengan kode 25K. Oh enggak ada. 25K 64 BPSIG. Berapa ini? 64 dibagi 8, Pak. 8 mega. 8 mega. 8 MB. MB. Oke, lanjut. Barusan siapa yang jawab? Atep ya. Saya pengen Pendi yang jawab.
Pen, berapa ini? 25 Ki 04 BPSIG. Berapa ini? Lanjut, ini buat Mas Aidin. 25 Ki 40 BPSIG sama dengan. Lanjut, ini buat Apriliandi. 25 Ki 80 BPSIG. Lanjut, 10 MB, Pak. yang mana yang 10 MB? Yang Iya, Aidin? 80 kan? Yang ini? Iya, 80 bagi 8 kan, Pak? Nah, Oh, saya 5 ya. ini lihat. Di sini ada nggak 8 apa? 10 MB ada nggak di sini? Bisa. Tapi saya punya nggak ada. Nggak ada yang 5 ya. Mungkin keempat aja. Nggak, yang barusan yang Berarti- ini yang 10 MB siapa? Ya 80 ya. Yang 80 ini? Ber- Lihat di sini tabelnya ada Berarti nggak jadi ya? 8 MB, Pak. Berarti jadi 8 MB, Pak. 8 MB? Enggak lah. Mendekati. Angka yang dapat dibagi 8 ini cuman ini doang. Tuh, kacau. Ini malah enggak tarik sih. Nah, gini nih. Dah. Ini yang dapat dibagi 8-nya hanya angka 8 aja. Berarti berapa? Oh. 8 berarti 1. 1 MB, Pak. Nah, berarti 1 MB. Karena 10 MB nggak ada kapasitas 10 MB. Ya. Oh, Kalau yang ini? Kalau yang ini? Setengah. Oh, yang setengah. itu. Berarti setengah. Ya, atau 0,5 MB gitu. Oh, bukan 40 80 dibagi 8 ya, Pak. Bukan. Lihat di tabelnya. Ini nggak masuk soalnya di tabelnya nggak ada. Ya. Oh. Ini kan kelipatan, Mas. Ya. 1 loncat ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16 begitu. Seperti halnya RAM. RAM juga kan 2 giga, 4 giga gitu kan. 1 giga Iya. dari 512 MB, 1 giga, 2 giga, 4 giga, 8 giga, 16 giga kan gitu. Itu Iya, Pak. cara menghitung memori gitu ya. Jadi kalau yang 40 itu bukan 40 dibagi 8, cukup yang 4-nya aja, 4 dibagi 8 gitu. Kalau 64 itu, Pak, gimana, Pak? Gimana? Kalau yang 64, yang paling atas, 64 bagi 8, masuk nggak, Pak? 64 dibagi 8. Kalau 64 dibagi 8 Iya. karena 2 digit ini bisa digabungkan dan bisa dibagi 8. Bisa digabung. 8 MB. Ya. Oh, Paham sampai sini? paham, Pak. Tambah lagi. Contohnya 25 Ki. Kode itu tidak mesti BPSIG ya. Ini BPSIG itu hanya contoh pada merek Winbond. Winbond selalu BPSIG terakhir. 2 MB, Berapa? 2 mega. Nah, lain kalau ini. Kalau ini yang dibagi 8-nya itu 3 digit. Karena 3 digit digabungkan bisa dibagi 8. Berarti berapa? 16 MB. Jadi 16. 16. Nah, 16 MB. gitu. Jadi 16 MB. Biasanya yang menggunakan IC BIOS yang besar seperti ini kapasitasnya adalah laptop high class atau laptop yang gaming, speknya tinggi gitu. Ya. Untuk gaming. Ya, yang gaming ini pasti gede itu ROM-nya. Gitu ya. Pokoknya yang speknya Oh, tinggi, biasanya gede. berarti misalnya
angkanya ada 3 atau 2 yang bisa dibagi 8 itu kalau ya digabung nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Nanti kalau udah digabung dibagi 8 masuk nggak nih kapasitasnya di sini di tabel ini gitu loh. Oh, oke oke Pak, siap Pak. Paham Pak. Paham nggak? Paham ya? Paham Pak. Paham nih semua. Lanjut ya, lanjut. Lanjut. Tugasnya nyari IC BIOS ya, nyari IC BIOS lalu dipotokan ke saya, kirim. Dikirimnya di grup aja, ya. Dikirimnya di grup aja. Kalau udah nemu IC BIOS. Kalau nyari IC BIOS itu letaknya di sekitar IC SIO, ya, atau di dekat chip. Chip itu kan di dekat chipnya chip shortbreed. Ya. Jadi gini, dulu itu ceritanya ketika pembuatan komputer pertama kali dibuat, ini dulu manusia itu membuat yang di tengah-tengah prosesornya, sebelah utara ada chip not breed, sebelah selatan ada chip short breed gitu. Begitu, ini CPU-nya di tengah-tengah. Ini CPU-nya nih, atau prosesornya. CPU ditaruh di tengah, sebelah utara namanya not breed, ya, NB, chip not breed, dan sebelah selatan namanya chip short breed. Di mana short breed itu fungsinya untuk mengatur tegangan, dan not breed membantu prosesor untuk mengatur tampilan atau data. Dan si CPU sendiri atau prosesor dia sebagai otaknya atau pimpinannya lah, kalau di sekolah mah kepala sekolah tuh, ya. Kalau di kepala sekolah tuh CPU itu kepala sekolah kalau di sekolah, ya. Short breed itu sebagai wakasek kurikulum, not breed sebagai wakasek kesiswaan lah, kurang lebih seperti itulah, ya, analoginya. Oke Pak. Kang mau bertanya Oh, boleh? Pak. Ya, gimana? Kan ada sebagian jenis laptop ya yang IC BIOS-nya itu 2. Ya, Saya pernah nemuin di seri Dell kalau nggak salah. Nah, itu dua-duanya harus di flash atau gimana, Kang? Terus isi filenya apakah itu berbeda atau gimana? beda. Filenya beda. Kalau ada 2, berarti yang satu buat SIO, yang satu buat chip short breed. Di sini udah tertulis di sini nih. Jika ada satu IC ROM, IC, maka letaknya di sekitar SIO dan ukuran fisik lebih besar dari MOSFET. Jika ada 2 IC ROM, IC pertama terletak di sekitar SIO dan ukuran fisik sama seperti MOSFET atau lebih besar dari MOSFET. IC kedua terletak di sekitar chipset dengan ukuran lebih besar dari MOSFET. Begitu. Firmware-nya ada 2. Kalau nyari di Google pasti ada 2 dapatnya. Oke. Oh, Mungkin Artinya bakalan agak kebingungan nanti buat nentuin ini SIO atau apa gitu. oh, gampang. Kalau IC BIOS-nya Anda temukan di dekat chip, berarti itu IC SIO buat chip. Kalau Anda temukannya di dekat SIO, berarti itu IC BIOS untuk SIO, begitu. Oke? Siap, Kang. Dimengerti, Kang. Ya. Yang lebih ininya, lebih apa namanya? Yang lebih pastinya lihat di skematik atau di board view, itu IC BIOS untuk apa? Ini contohnya nih. Saya lari ke IC SIO ya. Mana IC SIO? Nah ini. Ini IC BIOS ini ada nih. SPI Flash KBC. Terlihat nggak di modulnya? Oh, di modul nggak ada. Ini langsung skemanya, skema aslinya nih. Nih IC-nya ini, IC BIOS-nya U8 ya. Di mana tegangan kerjanya dengan nama di kaki 8 tegangan kerjanya namanya PDD.
ya dengan tegangan 3 volt begitu ya. Ini IC BIOS-nya dekat IC SIO ini. Begitu ini tuh kodenya tuh. 25K 16 BPSIG ini berapa nih? 16. Berapa 16. Hah? 16. 16 apa? 2. 16 MB. Itu di bawah 2. ada Mbit. 16 bagi 8. 2 ya. 16 dibagi 2 8 MB. berarti 2 MB. 2 MB. Anda jangan lihat yang ini nih. Ya. Sudah mau habis ya sesinya. Masih lama, 70 menit lagi. Kayaknya kurang ngerti. Tenang, tenang, yang penting beres, pokoknya beres Anda paham skema tuh. Oh ya, saya mau nanya itu Pak. Saya kira tadi 0 tidak kelihatan di sini itunya. Apa time waktu akan habis. Ciri-ciri awal kan terkait kita dapat laptop mati total seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri awal itu kerusakannya di BIOS itu seperti apa? Apa harus kita angkat BIOS-nya untuk ngecek atau mungkin ada tanda-tanda lain seperti mengecek tegangan kerja atau apa? Gitu. Ini kayak udah nyervis aja ini. Atau pernah nyervis? Belum pernah laptop. Ciri-cirinya mengarah ke firmware rusak atau ke IC BIOS-nya rusak atau bahkan ke IC SIO-nya yang rusak adalah ketika tegangan standby semuanya sudah terpenuhi. Salah satu tegangan standby adanya di tombol power. Di tombol power itu mesti ada 3 volt. Gitu. Ya. Artinya adalah syarat kerja di picunya IC SIO itu dari tombol power ada 3 volt gitu. Ketika 3 volt ditekan, maka IC SIO akan aktif bekerja. Karena terjadi grounding. Begitu, Kang Aidin. Ya. Siap. Di modul yang ini, sudah saya tulis di lampiran bagian bawah. Jadi Anda kalau mau coba-coba mempraktekkan ilmu kanuragan, baca dulu ini. Baca dulu SOP ini. SOP ya. Ya, kalau udah baca SOP masih ada yang nggak ngerti, tanya saya. Begitu. Di sini sudah dijelaskan kok. Kalau ada yang nggak ngerti istilah-istilahnya, tanya saya. Nanti saya tambahin modul di rep terakhir. Di rep selanjutnya ada tip and trick service, begitu. Oke. Tapi kalau Anda belum selesai kursusnya, baca ini mumet. Tapi kalau kursusnya udah selesai, cerah gitu. Ya. Artinya Anda harus dapat dulu tentang pengantar skematik, tentang rangkaian-rangkaian, itu harus mendapatkan pembahasan biar analisisnya jalan. Dan logiknya jalan gitu. Logika teknisinya jalan. Nah, tadi ada istilah yang IC BIOS itu lebih besar dari MOSFET ya. Artinya adalah MOSFET kan kebanyakannya kaki 8 tuh. Nah, IC BIOS itu biasanya fisiknya lebih besar dari MOSFET begitu. Ya. 8 dan ada mereknya. Misalkan merek Winbond, merek SST, MX, G gitu. Hanya besok baru bisa bahas ini regulator. Ya. Oke. Oh ini IC microcontroller juga belum. IC agak lama ini. Besok bahas IC microcontroller ya. Nah, gitu. Ini soalnya waktunya udah mau habis 3 menit lagi. IC microcontroller adalah IC yang berubah-ubah fungsi kakinya tergantung dari firmware-nya atau IC yang membutuhkan firmware untuk mengatur fungsi kakinya. Nah,
firmware-nya di mana? Ada, ya firmware-nya di IC BIOS itulah, tapi ada yang include, ada yang exclude, begitu. Ya. Kalau yang include IC SIO berarti harus di flashnya pakai SPOD. Kalau yang exclude, nah itu bisa di flash pakai RT809F. Kalau Anda nanti ketika nyervis ketemunya yang include dan harus di flash, ya paling solusinya kalau belum punya SPOD, Anda beli IC SIO-nya yang sudah diisi program. Begitu. Jadi umpamanya beli IC SIO 50.000, tambah diisi programnya 25.000, 75.000 tinggal pasang. Beres. Nanti saya kasih tahu nomornya. Ya, nomor supplier IC SIO yang bisa diisi program. Oke. Ya. Begitu. Tinggal order Anda langsung dikirim sama dia. Tinggal kirimkan saja kode mobonya. Nanti langsung diisi dengan firmware. Jadi datang IC tinggal pasang aja. Karena kalau beli SPOD ya Anda harus nabung minimal sekarang harganya terakhir 8 jutaan kalau nggak salah. 8 juta lebih di SPOD 4. Lumayan juga, Pak. Iya, makanya yang gimana? Kang, Ya. kalau harddisk nggak kedetek, tegangannya nggak ada buat harddisk, tapi buat USB ada 5 volt. Itu biasanya apa ya? Rata-rata. Harus dilihat skemanya. Ya, jadi syarat kerja harddisk itu dia harus ada tegangan kerja dan tegangan data. Data itulah yang mengkomunikasikan dia apa namanya bisa terbaca gitu ya. Harddisknya itu karena ada data. Data itu biasanya hanya ada 2 jalur, MBCLK sama MB data. Dan syarat kerjanya adalah adanya tegangan kerja gitu ya. Termasuk USB juga sama. USB dapat bekerja karena adanya tegangan kerja 5 volt. Kalau tegangan kerja 5 voltnya tidak nyampe ke USB, maka USB tidak akan bekerja. Begitu. Saya pernah beberapa kali solved yang USB-nya nggak kedetek, lumayan 750.000. Cuma jumper doang. Lumayan juga, Pak. Iyalah, motherboard. Ya. Pasang pakai jumper ya, Pak. Ya. Itu tadi kan saya lihat kan yang pabrik laptop itu kan ada yang nyelip itu, Pak, apa? Apple. Itu tuh kalau Apple kalau rangkaiannya ya sama nggak, Pak? Sama laptop yang lain kayak Acer, Asus, Apanya? Dell, Toshiba. Apanya? Rangkaian kalau yang menggunakan apa skema yang sama itu tidak jauh beda ya, tipikalnya sama. Udah ya? Walaupun laptopnya itu walaupun laptopnya beda-beda. Ya? Walaupun beda-beda ya. Waktunya habis soalnya. Oke. Oke, Pak, siap, Pak. Ya. Gitu, walaupun beda-beda itu sama kalau skemanya sama gitu. Begitu ya. Oke, Pak. Begitu. Walaupun misalkan laptop Toshiba, Acer, kalau skemanya sama-sama Quanta itu nanti ada dibahas di rangkaian di pengantar skematik nanti ada tentang hal itu. Oke ya, cukup dulu ya. Saya besok bahas microcontroller. Ini harus benar-benar paham ya. Terima kasih sudah gabung. Sampai jumpa besok. Selamat mengerjakan tugas ya. Cari IC BIOS. Yang belum punya flasher minimal Anda fotokan IC BIOS, kirim di grup gitu. Ya. Dan tentukan merek dan kapasitasnya. Yang sudah